Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Pernahkah kamu merasa stuck di tengah hidupmu, seperti berjalan di jalan yang salah tanpa tahu kemana tujuanmu? Banyak orang mencari arti hidup, dan jawabannya seringkali terletak pada satu kata, passion. Tapi bagaimana cara menemukannya? Tenang, hari ini kita akan bahas cara simple tapi powerful untuk menemukan passion yang sesuai dengan dirimu. 1. Perhatikan hal-hal yang membuatmu lupa waktu. Pernah nggak kamu begitu tenggelam dalam suatu aktivitas sampai lupa waktu? Ini bisa jadi petunjuk besar untuk menemukan passionmu. Ada aktivitas tertentu yang mampu membuat kita sepenuhnya larut, hingga waktu seolah berhenti. Saat sedang melakukannya, kamu tidak merasa lelah, justru semakin bersemangat. Misalnya, ada yang lupa makan saat sedang menulis cerita, atau tidak sadar sudah berjam-jam belajar desain grafis. Hal ini bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa otak dan hati kamu selaras. Passion seringkali tersembunyi dalam momen seperti ini, di mana kesenangan dan produktivitas berpadu menjadi satu. Namun, kita sering mengabaikan sinyal ini karena menganggapnya hanya sebagai hobi biasa. Padahal, jika diperhatikan lebih dalam, aktivitas yang membuatmu lupa waktu seringkali menjadi refleksi dari apa yang benar-benar penting bagimu. Cobalah catat dalam jurnal aktivitas yang membuatmu merasa seperti ini selama seminggu. Dengan memperhatikan pola tersebut, kamu akan mendapatkan gambaran lebih jelas tentang apa yang bisa menjadi passionmu. Tapi bagaimana kalau kamu masih bingung menentukan aktivitas yang terasa spesial ini? Mungkin kamu perlu menggali lebih dalam ke hal yang membuatmu peduli. Yuk, kita lanjut ke cara berikutnya. 2. Temukan masalah yang ingin kamu pecahkan. Apa yang membuatmu berpikir, aku harus melakukan sesuatu tentang ini? Pernahkah kamu merasa gemas atau geram melihat suatu masalah yang terus berulang di sekitarmu? Misalnya, lingkungan yang kotor, anak-anak yang kurang pendidikan, atau teknologi yang terasa kurang memadai. Ketahuilah, di balik rasa gemas itu bisa saja tersembunyi passion yang menunggu untuk digali. Passion seringkali lahir dari keinginan untuk menyelesaikan masalah yang menurutmu penting. Ketika kamu merasa peduli terhadap isu tertentu, kamu secara alami terdorong untuk mencari solusi dan memberikan kontribusi. Misalnya, jika kamu selalu merasa prihatin melihat hewan liar yang terlantar, mungkin passionmu ada di bidang perlindungan satwa. Atau, jika kamu sering memikirkan bagaimana membantu orang-orang mengelola keuangan dengan lebih baik, ini bisa menjadi sinyal bahwa kamu tertarik pada bidang edukasi finansial. Mulailah dengan bertanya pada dirimu sendiri, apa masalah yang membuatku tidak bisa tinggal diam? Menemukan passion melalui masalah yang ingin kamu pecahkan juga memberimu arah yang jelas untuk bergerak. Ketika kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu yang ingin kamu bantu selesaikan, itu bisa menjadi sumber motivasi yang tak ada habisnya. Passion ini tidak hanya akan membawamu ke perjalanan yang bermakna, tetapi juga memberikan dampak positif bagi dunia di sekitarmu. Jadi, cari masalah yang ingin kamu selesaikan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Ingat, kontribusi yang berasal dari hati selalu terasa lebih nyata dan berharga. Namun, menemukan masalah yang ingin kamu pecahkan tidak selalu instan. Kadang, kamu perlu mencoba banyak hal dan berani mengambil risiko untuk tahu apa yang benar-benar menggugah hatimu. Maka, jangan takut melangkah ke poin berikutnya, eksplorasi tanpa batas dan berani gagal. 3. Eksplorasi dan jangan takut gagal. Bagaimana kamu tahu sesuatu itu cocok untukmu kalau kamu belum pernah mencobanya? Banyak orang bermimpi menemukan passion, tapi hanya sedikit yang benar-benar mau melangkah. Kenapa? Karena rasa takut gagal sering menjadi penghalang terbesar. Apakah kamu salah satunya? Kita sering mengharapkan jawaban instan tentang passion, seolah-olah akan ada momen, aha, yang tiba-tiba datang. Tapi kenyataannya, passion jarang muncul tanpa eksplorasi dan percobaan. Jadi, bagaimana caranya? Passion tidak selalu terlihat jelas dari awal. Kadang, kamu harus mencoba banyak hal sebelum menemukan sesuatu yang benar-benar cocok. Misalnya, mengikuti kursus menggambar bisa membuatmu sadar bahwa seni bukanlah sekadar hobi, melainkan panggilan. Atau, mungkin bergabung dengan komunitas lari membantu menemukan kecintaanmu pada olahraga dan kesehatan. Eksplorasi adalah kunci untuk membukakan pintu-pintu baru yang selama ini tak terpikirkan. Namun, eksplorasi tak selalu berjalan mulus. Kamu mungkin menghadapi rasa kecewa, kegagalan, atau bahkan merasa malu ketika mencoba hal baru. Tapi inilah bagian penting dari proses.
kegagalan memberi pelajaran yang tak ternilai. Setiap percobaan membantumu mempersempit pilihan dan mengenali apa yang sebenarnya tak kamu sukai. Ingat, setiap langkah kecil menuju hal baru adalah sebuah kemenangan. Daripada terus bertanya-tanya, kenapa tidak mulai mencoba sekarang? Jika kamu merasa bingung harus memulai dari mana, mintalah pandangan dari orang-orang terdekat. Kadang, mereka bisa melihat potensi yang kita sendiri tak pernah sadari. 4. Mintalah feedback dari orang terdekat. Bagaimana jika orang lain lebih tahu bakatmu daripada dirimu sendiri? Kamu mungkin merasa sudah mengenal dirimu sepenuhnya, tetapi orang-orang terdekat, teman, keluarga, atau kolega, seringkali punya perspektif yang berbeda dan berharga. Mereka melihatmu dari luar, memperhatikan bagaimana caramu menghadapi masalah, apa yang membuatmu bersinar, dan aktivitas apa yang tampaknya paling alami untukmu. Saat kamu bertanya kepada mereka, apa menurutmu hal terbaik yang aku kuasai, atau apa yang terlihat mudah bagiku tetapi sulit bagi orang lain? Kamu bisa mendapatkan jawaban yang membuka mata. Feedback seperti ini seringkali mengungkap potensi yang selama ini tidak kamu sadari. Namun, penting untuk mengolah feedback ini dengan bijak. Tidak semua masukan perlu diikuti. Pilih yang benar-benar menggambarkan dirimu. Misalnya, jika banyak temanmu mengatakan kamu pandai bercerita dan menginspirasi orang lain, mungkin passionmu ada di bidang public speaking atau content creation. Jadikan ini sebagai motivasi untuk menggali lebih dalam. Dan ingat, feedback dari orang lain adalah pelengkap, bukan pengganti suara hatimu. Tapi, apa jadinya jika masukan dari orang lain ternyata bertentangan dengan ekspektasimu? Disinilah pentingnya mendengarkan suara hati, seperti yang kita bahas di poin berikutnya. 5. Dengarkan hatimu, bukan tekanan sosial. Apakah pilihan hidupmu saat ini benar-benar dari hatimu, atau hanya karena ingin menyenangkan orang lain? Di dunia yang penuh tekanan sosial, kita sering merasa terjebak dalam harapan dan ekspektasi orang lain. Misalnya, kamu mungkin memilih karir yang terlihat prestisius hanya karena ingin memenuhi standar masyarakat atau menyenangkan orang tua. Namun, pilihan yang didasarkan pada ekspektasi orang lain seringkali membuat kita merasa hampa. Passion sejati tidak pernah datang dari paksaan. Dengarkan dirimu, apa yang benar-benar membuatmu merasa hidup dan bermakna. Hanya kamu yang tahu jawabannya. Passion adalah tentang menemukan apa yang benar-benar membuatmu bahagia, bahkan jika itu tidak terlihat besar di mata orang lain. Misalnya, jika kamu mencintai seni, tetapi orang lain menganggap itu tidak menghasilkan, jangan langsung menyerah. Cobalah untuk mengembangkan keterampilan dan menemukan peluang di bidang itu. Ingat, kesuksesan bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Ketika kamu memilih jalan yang selaras dengan hatimu, kamu akan lebih tahan terhadap tekanan dan lebih termotivasi untuk berkembang. Setelah mendengarkan hati dan menemukan apa yang membuatmu bahagia, langkah berikutnya adalah berani mengambil tindakan untuk mencapainya.